Raja Pedang, Jilid 3, Episode 1, Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Manusia sombong, bersiaplah kau menghadapi pedangku. Sebagai seorang laki-laki gagah tentu saja ia masih menahan diri, tidak mau menyerang seorang wanita yang hanya memegang sehelai sapu tangan. Akan tetapi wanita itu menjawab halus. Pedangmu yang buruk dan ilmu silat Hoa Sanpai yang rendah, mau bisa apakah terhadapku? Sombong amat. Kalau begitu lihat pedangku. Kuatin Siong memutar pedangnya dan langsung menyerang dengan gerak tipu yang lihai dari Hoa San Kiam Hoat, yaitu gerakan Tian Mo Po In payung kilat sapu awan. Pedangnya berputar sampai merupakan payung yang berkilauan dan berkelebatan menyambar ke arah wanita itu. Hai, Kiam Hoat ilmu pedang buruk. Wanita itu dengan mudahnya miringkan tubuh, menundukkan kepala untuk menghindari sabetan pedang. Akan tetapi Kuatin Siong adalah seorang jago tangguh dari Hoa Sanpai. Gerakan-gerakannya amat mahir, sudah masak dan cepat sekali. Melihat bahwa serangan pertamanya takkan berhasil, ia cepat sekali merubah gerakannya tanpa menarik kembali pedangnya. Kini pedangnya itu meluncur dengan gerakan yang disebut Kuan Kong Sia Ciok Kuan Kong memanah batu. Cepat sekali pedangnya sudah meluncur menusuk ke arah ulu hati lawan. Kuatin Siong sudah mulai merasa kaget dan menyesal melihat agaknya lawannya tak mampu mengelak. Bukan maksudnya untuk membunuh orang, maka gerakannya ia tahan dan perlambat sedapatnya. Akan tetapi sebelum ujung pedangnya menyentuh lawan, tepat seperti dikatakan Kuah Hong tadi, tiba-tiba menyambar sinar terang dari sapu tangan itu menyambar ke arah pedang dan tangan. Krak! Semacam tenaga mujizat menghantam patah pedang di tangan Kuatin Siong. Orang si Kua ini mempertahankan getaran hebat, tidak mau melepaskan pedangnya yang buntung. Akibatnya ia terpental mundur 5 langkah dan muntahkan darah segar. Hai, Hoa Sanpai, belum kubalas menyerang kau sudah mundur, orang si Kua. Sekarang terimalah seranganku. Wanita itu melangkah maju dan menggerakkan sapu tangannya. Kuatin Siong merasa bahwa ia berhadapan dengan orang sakti luar biasa atau sebangsa siluman, maka dia menerima nasib, tak kuat melawan. Hek Hua Kuibo, jangan ganggu mereka. Tiba-tiba Beng San melompat dan menarik pakaian belakang wanita itu. Hek Hua Kuibo menoleh, tersenyum dan mengejek, mereka itu apa musuh, kau bela mati-matian. Jangan bunuh. Jangan ganggu, kalau tidak aku takkan suka lagi kepadamu. Ancaman ini agaknya berpengaruh juga, buktinya wanita itu menurunkan sapu tangannya. Yang kaget setengah mati adalah Kuatin Siong ketika dia mendengar disebutnya nama Hek Hua Kuibo oleh Beng San tadi. Hek Hua Kuibo adalah nama seorang di antara 4 orang tokoh terbesar di dunia persilatan. Menurut cerita gurunya, yang bernama Hek Hua Kuibo ini adalah seorang wanita yang cantik luar biasa dan usianya sudah 50 tahun lebih. Akan tetapi wanita ini, melihat bentuk tubuh dan wajahnya, kiranya takkan lebih dari 30 tahun. Ia memandang lebih tegas dan melihat setangkai bunga hitam yang tadi tidak dia lihat tertancap di rambut kepala wanita itu. Jangan bunuh, jangan bunuh. Hek Hua Kuibo mengulang. Anak bagus, lain kali mereka mungkin yang akan mengganggu dan membunuhmu. Hayo ikut. Tiba-tiba wanita itu menggerakkan sapu tangannya yang meluncur ke arah Beng San. Tahu-tahu ujung sapu tangan telah melibat pergelangan tangan anak itu dan Beng San merasa tubuhnya melayang di udara. Ia meramkan mata dan mendengar angin mendesir-desir di pinggir kedua telinganya. Kuatin Siong menarik napas panjang ketika melihat perempuan itu berkelebat pergi membawa Beng San, lalu ia menyalurkan pernapasannya untuk memulihkan kekuatannya. Baiknya tadi ia mengurangi tenaga tusukannya, kalau dilakukan dengan sekuat tenaga, tentu sekarang dia telah menggeletak dengan jantung putus. Setelah lukanya yang tidak parah di dalam dada itu mendingan, baru dia berdiri dan membuka totokan pada diri anaknya. Ayah, siapakah perempuan siluman itu? Hush, jangan kau sombong, Hongji. Dia adalah seorang tokoh Kang Ou yang malah lebih tinggi kedudukannya daripada Sukongmu kakek gurumu. Hayo kita melanjutkan perjalanan dan jangan banyak bertanya lagi.
Pendekar yang amat gagah dan jarang menemui tandingannya ini segera mengajak anaknya pergi, nampaknya gelisah sekali. Memang dia merasa gelisah dan juga aneh. Kenapa seorang tokoh seperti Hekhua Kulbo yang sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul di dunia Kang Ou itu sekarang tiba-tiba turun gunung dan mengganggunya? Ia harus cepat-cepat kembali ke Hoa Sanpai dan menceritakan hal ini kepada suhunya. Pada masa itu, keadaan pemerintahan Yang Ge dipegang oleh kerajaan Goan, Mongol, sedang dikacau oleh pelbagai pemberontakan rakyat yang sudah tak kuat lagi atas penindasan penjajah Mongol. Di mana-mana muncul perkumpulan rahasia yang menghimpun tenaga-tenaga untuk melakukan pemberontakan dan rongrongan terhadap pemerintah penjajah. Di antara puluhan macam perkumpulan rahasia ini, murid-murid Hoa Sanpai juga termasuk anggota sebuah perkumpulan yang terbesar, yaitu Peklian Pai, perkumpulan teratai putih yang tujuannya merobohkan pemerintah Mongol. Kuatin Siong yang mempelopori kegiatan adik-adik seperguruannya, pada waktu itu sedang pergi mencari sute-sute dan sumul-sumulnya yang berpencaran di mana-mana. Malah ia sedang mencari untuk mengumpulkan 3 orang adik seperguruannya karena Hoa San Sieng, 4 pendekar Hoa San, harus mengadakan pertemuan di Hoa San untuk membicarakan soal pemasukan menjadi anggota perkumpulan anti penjajah ini. Ketika tiba di hutan dan mengalami peristiwa hebat ini, Kuatin Siong baru saja pulang dari Kui Nam Hu bertemu dengan sutenya, Tio Wan It, yang sudah berjanji akan menghadap ke Hoa San bulan depan tanggal 5. Juga dia sudah bertemu dengan Toat Beng Kiam Kui Kong sutenya yang ketiga dan sudah mendapat janji pula. Sekarang ia sedang menuju ke arah dusun Len Bicung, tempat tinggal orang tua sumuinya, adik seperguruan, yaitu Kiam Eng Chu Lien Sian Hua. Setelah mengalami peristiwa hebat ini, Kuatin Siong mempercepat perjalanannya untuk segera kembali ke Hoa San setelah memberitahu sumuinya tentang pertemuan Hoa San Sieng di Hoa San.